Hi, how's it going, good learners? I hope you are always healthy and happy. Welcome to EnglishForAll.id. In this occasion, we are going to learn about structure section on TOEFL test, khususnya bagian appositive. Nah, sebelumnya saya mau nanya dulu nih, good learners. Ada yang tahu nggak sih apa sih itu appositives? Ada yang tahu? Nah, coba perhatikan kalimat berikut ini. My sweetheart, a lonely girl, is now far on the island. Taken from Cintaku Jauh di Pulau by Hairil Anwar. Nah, dari kalimat tersebut, good learners bisa nggak menyimpulkan apa sih itu positives? Masih belum juga? Oke. Nah, terkadang nih good learners, kita kalau menulis atau berbicara, terkadang kita ingin menambahkan informasi nih good learners, tapi kita terkadang malas untuk menulis ulang atau berbicara ulang nih good learners. For example, nih ada 3 kalimat di sini good learners. Afika is funny, she is in 3rd grade, and then she lives in Jakarta. Nah, kira-kira good learners pada tahu nggak sih gimana sih caranya 3 kalimat tersebut diubah menjadi satu? Ada yang tahu? Ya, betul ya. Seperti ini. Afika, a funny 3rd grader, lives in Jakarta. Nah, a funny 3rd grader di sini adalah appositive nih good learners. Diubah dari kalimat yang kedua tadi, yaitu dengan cara mengubah kalimat ini nih good learners menjadi kata benda, a funny 3rd grader. Nah, kata benda ini masih memodifikasi kata Afika nih good learners sebagai subjek. Jadi, kalau dilihat dari struktur kalimatnya, Afika here is the subject. Nih, lalu verbnya mana? Yang jelas bukan a funny 3rd grader ya, karena itu adalah appositives. Verbnya adalah kata lives. Nah, lalu diikuti in Jakarta sebagai adverbial of place, right? Lalu apa sih sebenarnya appositives ini? Good learner pasti bertanya-tanya. Oke, let's see. Definition of appositives. Nah, good learners, appositives itu adalah kata benda yang datang sebelum atau sesudah kata benda lain yang mempunyai artian yang sama. Dan fungsinya adalah untuk mengidentifikasi kata benda tersebut atau rename atau mengganti namanya, atau juga explaining atau menjelaskan kalimat sesudah atau sebelumnya. Nah, kira-kira good learners sejauh ini sudah mengerti tentang appositives? Okay. Here are some cool facts about appositives. First, appositives adalah noun atau pronoun nih good learners. Lalu berada di samping langsung kata benda atau pronoun lainnya. Untuk menjelaskannya hanya dipisahkan oleh koma nih good learners. Nah, appositive selalu disertai dengan hadirnya tanda baca koma yang membatasi informasi tambahan dengan informasi jelas. Lalu here, informasi tambahan atau spesifikasi detail tentang noun atau pronoun tadi nih good learners. Here is an example of an appositives. For example, the teacher, Mrs. Amelia, was the most interesting person I have ever met. See, I told ya. Mrs. Amelia adalah kata benda nih good learners, dan kata benda di sini yang garis bawah ini adalah appositives. Nah, dan appositives ini memodifikasi kata benda lainnya, yaitu the teacher. Jadi, Mrs. Amelia ini masih bagian dari the teacher. Nah, informasi detail dari the teacher. Lalu, nih, berada di samping kata yang dimodifikasinya dipisahkan oleh koma nih good learners, ya. Dan memberikan informasi tambahan atau spesifikasi detail. Oke, sejauh ini sudah mengerti? Tentu saja ya. Nah, sekarang kita coba masuk ke contoh soal nih good learners. Contoh soal dalam tes TOEFL biasanya seperti ini. Blah 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 blah, Sarah rarely misses her basketball shots. Kira-kira jawabannya apa ya good learners? Ada yang tahu? Yes, betul ya. Jawab yang tepat adalah A, an excellent basketball player. Why? Karena kalimat tersebut membutuhkan appositives. Gak percaya? Kita coba bedah nih struktur kalimatnya. Sarah is a subject, rarely is adverb, lalu diikuti oleh verb
misses, lalu ada object, her basketball shot. Nah, dari struktur kalimat sebetulnya kalimat ini sudah complete nih good learners. Namun, tanda koma di sini menyiratkan bahwa kalimat ini membutuhkan appositives. Lalu, dari opsi yang tersedia pada jawaban B dan C terdapat kata kerja is sehingga bukanlah bentuk appositives. Lalu pada jawaban D betul nih appositives, namun hanya saja pronoun her seharusnya ditiadakan. Jadi jawaban yang tepat adalah A, an excellent basketball player. Tricks for you guys. The first one, carilah verb terlebih dahulu pada soal tersebut. Karena verb dapat membantu kalian nih, good learners sekalian, untuk mencari tahu susunan kalimatnya. Lalu juga jika tidak ada verb dalam soalnya, berarti jawaban yang dibutuhkan adalah verb. Kedua, appositives bukanlah pengulangan nih good learners, bukan pengulangan dari kata benda yang sudah ada di suatu soal. Tapi appositives adalah informasi tambahan atau specification detail about the noun. Lalu ketiga, appositives selalu disertai dengan hadirnya tanda baca koma untuk memisahkan antara informasi tambahan dengan informasi jelas. Dan terakhir, jika suatu kata termasuk dalam appositive sudah dipastikan nih good learners, kata tersebut bukanlah subjek kalimat. Okay, thank you very much for joining me here. For more videos, check out our website englishforall.id.